Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan ke-13 di sini saya akan membahas tentang routing. Berarti kalau berbicara tentang routing, saya akan membahas salah satu perangkat yang ada di jaringan yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara network yang berbeda, yaitu perangkat tersebut adalah router. Inilah yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-13 ini. Untuk pembahasan yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari saya akan bahas tentang konsep dari sistem operasi, terutama sistem operasi yang nantinya akan digunakan di beberapa perangkat jaringan. Selanjutnya, salah satunya ada di perangkat Cisco, ada yang namanya Cisco IOS atau Cisco Internet-Network Operating System. Baik contohnya di perangkat switch ataupun di perangkat seperti router itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana mengakses device di perangkat Cisco IOS, baik untuk perangkat seperti switch ataupun di perangkat seperti router. Berikutnya saya akan membahas tentang router dan fungsi dari router itu sendiri, dan berikutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang prinsip dasar dari routing. Oke, terakhir nanti saya akan bahas tentang routing protokol. Ini beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-13 ini. Oke, saya masuk ke pembahasan yang pertama tentang sistem operasi. Seperti perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita seperti PC, smartphone, tablet, atau seperti laptop, atau contohnya smart TV, atau contohnya seperti switch ataupun router, merupakan alat yang sangat berbeda dalam hal hardware. Penggunaan dan kemampuannya pun pasti berbeda, gitu. Tergantung dari fungsinya. Kalau dilihat memang seperti PC, smartphone, tablet, kalau dilihat dari hardware pasti berbeda. Cuman yang agak sama, hal yang membuatnya sama adalah bahwa semua itu merupakan hardware yang dijalankan atau difungsikan oleh sistem operasi. Jadi hardware yang berbeda tadi agar nanti bisa difungsikan perangkat tersebut tentu butuh yang namanya sistem operasi. Semua alat yang digunakan oleh pengguna atau sebagai alat jaringan, sistem operasinya harus tertanam atau nanti tinggal ditanamkan contohnya di perangkat tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti bisa langsung digunakan. Apapun bentuknya, alat atau hardware yang dijalankan oleh sistem operasi biasanya disebut dengan komputer. Baik itu contohnya PC, ataupun smartphone, ataupun tablet, laptop, smart TV, atau switch, ataupun router, gampangnya disebut dengan komputer. Oke. Komputer akan meload sistem operasi ke sistem operasi ketika dinyalakan dari penyimpanan atau hard disk ke RAM. Oke, porsi dari sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dengan hardware nanti disebut dengan kernel. Jadi ada istilah kernel yang ada di sistem operasi itu sendiri. Biasanya disebut dengan inti dari sistem operasi. Pengguna nanti bisa berinteraksi dengan shell menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan CLI, pengguna nanti berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah teks pada command prompt. Yang kedua nanti bisa menggunakan graphical user interface. Pengguna nanti berinteraksi dengan sistem melalui lingkungan yang menggunakan gambar, multimedia, dan teks nantinya. Jadi ada dua cara untuk mengakses perangkat-perangkat yang nantinya dijalankan oleh sistem operasi menggunakan command line interface atau CLI. Yang kedua bisa menggunakan graphical user interface. Oke, ini kurang lebih untuk struktur dari sistem operasi. Dari hardware tersebut nanti ada yang namanya kernel. Kernel di sini merupakan inti dari sistem operasi. Nah, selanjutnya kernel di sini nanti akan bisa diakses oleh salah satunya oleh shell atau shell prompt yang nantinya akan digunakan oleh si pengguna melalui tampilan dari user interface. Oke, tentang Cisco IOS atau Internet Network Operating System, sistem operasi yang digunakan oleh jaringan yang biasa dikenal dengan Network Operating System. Cisco Internet Network Operating System adalah salah satu contoh sistem operasi yang digunakan dalam alat jaringan Cisco, seperti contohnya switch dan router. Contoh lain, beberapa perangkat jaringan yang mempunyai sistem operasi juga, contohnya seperti Jun OS, ada Viata, ada Arista, ada Mikrotik, dan yang lain-lainnya. Oke, kalau yang Mikrotik dia menggunakan Mikrotik OS. Metode yang biasa digunakan untuk mengakses Cisco IOS biasanya menggunakan CLI kebanyakan. Oke, penyimpanan Cisco IOS
iOS file sendiri ukurannya hanya beberapa megabyte yang tersimpan pada sebuah penyimpanan semi permanen yang biasa disebut dengan flash. Memori flash ini merupakan penyimpanan yang bersifat non-volatil. Maksudnya apa? Isi dari memori tidak akan hilang saat alat tersebut nanti dimatikan atau di shutdown. Bisa dirubah dan di overwrite atau nanti bisa ditimpa. Hal ini membuat iOS bisa di-upgrade ke versi yang baru tanpa harus mengganti hardware tersebut. Ini yang disebut dengan non-volatil. Contoh perangkatnya seperti yang ada di depan ini yang kalau dilihat dari penyimpanannya hanya 64 MB. Oke, fungsi dari Cisco iOS pada router dan switch melakukan fungsi di mana professional network bergantung untuk membuat infrastruktur jaringan supaya nanti berjalan seperti yang diinginkan. Fungsi utama yang dijalankan oleh router dan switch Cisco adalah mendukung keamanan jaringan. Yang kedua, IP addressing pada interface fisik dan virtual. Yang ketiga, menjalankan operasi secara fisik pada interface untuk mengoptimalkan konektivitas secara sesuai dengan media. Yang berikutnya adalah routing. Ini beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh router dan switch Cisco itu sendiri. Yang berikutnya tentunya yang dilihat adalah yang diinginkan oleh pengguna adalah QoS-nya atau quality of service-nya. Selanjutnya yang keenam, teknologi manajemen jaringan. Ini beberapa fungsi utama yang ada di router dan switch, terutama untuk beberapa perangkat-perangkat yang menggunakan pabrikan Cisco. Oke, bagaimana caranya mengakses Cisco iOS device? Beberapa perangkat Cisco ada beberapa cara untuk mengakses CLI. Yang pertama, metode yang sering dipakai adalah bisa menggunakan konsol. Yang kedua bisa menggunakan telnet atau yang biasa disebut dengan SSH atau contohnya SSH. Yang ketiga bisa menggunakan auxiliary port. Ini beberapa metode yang digunakan untuk mengakses Cisco iOS di beberapa perangkat Cisco tersebut. Oke, contoh untuk konsol, contohnya seperti di beberapa perangkat Cisco, contohnya seperti ini nih, ini yang disebut dengan konsol. Oke, ini contohnya untuk kabelnya, bentuknya seperti ini yang biasanya dihubungkan ke PC biasanya. Ini contohnya harus menggunakan konverter biasanya, yang nantinya akan masuk ke PC atau ke laptop. Atau bisa nanti menggunakan telnet, atau bisa menggunakan SSH, contohnya kalau di Windows seperti ini. Kalau di Linux nanti kurang lebih seperti ini nih untuk yang telnetnya. Berikutnya bisa menggunakan auxiliary port. Auxiliary port modelnya seperti ini nanti. Oke, tentang router. Router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Maksud berbeda di sini adalah berbeda alamat jaringan atau alamat subnet masknya. Ini yang biasa disebut dengan networknya berbeda. Seperti misalnya menghubungkan jaringan yang ada di kantor atau jaringan LAN yang ada di kantor dengan jaringan internet dari internet service provider. Berarti kan menggunakan network yang berbeda. Baik contohnya yang dari ISP dengan yang ada di jaringan LAN itu sendiri. Karena fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan, maka router minimal memiliki dua network interface, minimal ada dua LAN card-nya nanti. Oke, router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Router merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, jaringan WAN, dan jaringan wireless LAN. Ini contoh beberapa perangkat router. Ini contoh router Mikrotik yang mempunyai 5 port contohnya, yang biasanya port pertama biasa digunakan untuk dari ISP biasanya. Ini contoh router yang dari pabrikan Cisco. Oke, kalau berbicara tentang router, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada memorinya, ada tabel routing, selanjutnya bisa melakukan konfigurasi, selanjutnya isinya nanti akan hilang kalau nanti di reset contohnya. Oke, selanjutnya dia punya yang namanya room. Room di sini biasa disebut dengan read only memory. Oke, selanjutnya yang 4 kategori ini nanti akan tersimpan di RAM. Selanjutnya ada yang namanya interface-nya, biasanya menggunakan fast Ethernet biasanya. Selanjutnya ada flash tempat image iOS-nya. Selanjutnya untuk konsolnya nanti menggunakan CLI untuk memasukkan perintah-perintah konfigurasi. Router sebenarnya adalah sebuah komputer spesial untuk proses routing pada prinsipnya. Router memerlukan operating system yang biasa disebut dengan Internet Network Operating System atau iOS, digunakan untuk menjalankan file-file konfigurasi aplikasi seperti routing atau contohnya switching dan fungsi-fungsi internet working lainnya. Ini kalau berbicara tentang router. Fungsi router yang pertama menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan suatu data. Yang kedua mentransmisikan suatu informasi dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya dengan sistem kerja seperti yang dimiliki oleh bridge.
Yang ketiga, menghubungkan atau mengkoneksikan dua jaringan dengan media yang berbeda. Yang keempat, menghubungkan jaringan lokal ke koneksi contohnya DSL atau biasa disebut dengan DSL router. Yang kelima, menyimpan routing table untuk menentukan rute terbaik antara jaringan LAN dan jaringan WAN. Selanjutnya untuk membaca alamat logika IP address, source, dan destination-nya. Destination-nya nanti kemana gitu. Oke, kalau dilihat dari prinsip dasar routing, kalau dilihat dari OSI layer, sebenarnya router itu ada di posisi ketiga, ada di network layer sih sebenarnya. Perangkatnya ya salah satunya adalah router itu sendiri yang nantinya akan melakukan yang nantinya dia akan bisa menghubungkan antara network yang berbeda. Ini kalau berbicara tentang fungsi dari router itu sendiri. Fungsi utama dari router menentukan jalur terbaik sebagai switching paket-paket data ke interface yang dituju. Ini kalau berbicara tentang fungsi utama dari router. Oke, prinsip dasar dari routing, fungsi utama dari layer network adalah pengalamatan dan routing pada prinsipnya. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Tugas routing akan dilakukan oleh device jaringan yang disebut dengan router. Oke, untuk mekanisme router, proses routing paket data diperlukan syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang dibutuhkan adalah alamat tujuan yang jelas untuk memilih jalur-jalur terbaik dan tercepat. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dan sumber, yaitu router mempelajari dari mana informasi berasal, serta jalur-jalur yang dipilih selanjutnya. Yang ketiga, menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati, yaitu lalu lintas yang dapat ditempuh untuk sampai nanti ke tujuan. Keempat, mengatur dan mengkonfigurasi informasi routing, yaitu jalur yang akan digunakan bisa terpercaya atau nanti tidak. Yang kelima, router memerlukan informasi routing table nantinya, atau route untuk yang mendefinisikan kemana paket harus nanti di forward untuk mencapai tujuan. Ini kalau berbicara tentang mekanisme router, syarat-syaratnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, untuk yang routing protokol, ada komunikasi antar router. Contoh seperti yang ada di depan ini. Mau lewat jalur yang mana? Kan kasarnya seperti itu. Mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router nanti menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya pada prinsipnya. Oke, tentang routing. Routing protokol nanti mempelajari semua router yang ada. Menempatkan rule yang terbaik ke tabel routing. Dan menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Oke, analoginya contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Kalau memang sudah tidak valid, nanti akan dihapus. Router memerlukan informasi tabel routing atau route yang mendefinisikan kemana paket harus di forward untuk mencapai tujuan. Oke, untuk melakukan proses routing, router harus mengetahui yang pertama IP address tujuan dari paket yang di routing. Yang kedua, informasi network yang dituju oleh paket. Yang ketiga, semua kemungkinan jalur untuk mencapai network tersebut. Yang keempat, jalur terbaik dari semua jalur yang ada atau yang biasa disebut dengan best route. Oke, yang berikutnya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui untuk yang proses routing itu sendiri ada yang namanya gateway. Gateway itu apa? Gateway atau yang biasa disebut dengan default gateway diperlukan untuk mengirim data keluar dari network lokal. Gateway ini merupakan router yang salah satu interface-nya terhubung ke network lokal. Gateway harus memiliki bagian network yang sama dengan IP address mesin-mesin dalam network lokal. Ketika host tidak tahu harus kemana mengirim paket, maka host akan mengirimkannya ke address default gateway-nya. Ini kalau berbicara tentang gateway itu sendiri. Analoginya contohnya seperti yang ada di depan ini. Jadi harus ada yang namanya gateway yang nantinya harus diatur di perangkat router itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.